30 seconds. Fifteen seconds. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para peserta asrama hadis himpunan dimanapun berada, marilah kita lanjutkan pengajian kita. Dan sebelumnya jangan lupa kita tata hati kita untuk tetap niat karena Allah, semata-mata mencari rahmat, mencari ridho, mencari pahala dari Allah, dan takut terhadap azab Allah, murka Allah. Semoga yang kita kaji nanti Allah memberikan manfaat dan barokah. Halaman 12, Kitabul Janaiz. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, ini adalah bab. Hadatsana Hisyam bin Ammarin, hadatsana Ismail bin Ayyash, hadatsana Thabit bin Ajlan, anil Qasimi an Abi Umamata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, yaqulu, berfirman sapa Allahu Allah, subhanahu, maha suci Allah. Ini Nabi menceritakan tentang firman Allah. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang menceritakan firman Allah. Maknanya, pengertiannya itu dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah SAW. Jadi lafadznya yang ngatur Nabi sendiri, tapi pengertiannya itu dari Allah. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lafadznya, pengertiannya itu dari Allah. Nabi Muhammad tidak punya hak menambah, mengurangi dari ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Ibna Adam, wahai anak Adam, in sobarta, jika bersabar kamu, wahtasabta, dan mencari pahala kamu, mencari pahala engkau, indas sodmatil ula, indas sodmatil ula, dalnya disukun, indas sodmatil ula, ketika pengejut yang pertama. Orang Jawa bilang pendodok kang awal. Pengejut yang pertama, artinya begitu kejadian, cobaan, hatinya sabar. Kamu sabar dan niat cari pahala dengan adanya cobaan itu. Lam ardo, maka tidak ridho aku Allah, laka padamu atau bagimu,
Sawaban pada pahala dunal jannati selain surga. Allah berfirman, wahai anak Adam, jika kamu bersabar dan mencari pahala ketika kejadian musibah, begitu mendapat cobaan atau musibah, hati kamu bisa ridho, ini cobaan dari Allah, ini musibah dari Allah. Nggak bisa kita menghindar, nggak bisa. Hatinya ditata. Kemudian dia cari pahala, saya tak sabar, saya ingin mencari pahala. Nah, prakteknya ya termasuk dengan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Termasuk itu caranya. Habis itu jangan marah-marah. Ya udah diterima musibah dari Allah atau cobaan dari Allah. Maka lam ardolaka thawaban dunal jannah. Nah, maka aku tidak ridho memberi pahala kepada kamu selain surga. Nah, artinya kalau kamu sabar dengan cobaan, dengan musibah yang aku berikan kepada kamu, maka pahala yang pantas untuk kamu adalah surga. Karena kamu sabar, ridho, niat cari pahala. Nah, ini menunjukkan bahwa sabar ini luar biasa. Sabar, ridho terhadap cobaan, musibah dari Allah, itu pahalanya luar biasa. Berat memang berat, tapi disitulah pahala besar akan diberikan kepada kita kalau kita mau bersabar. Itu. Maka dalam hadis yang lain, as-sawabu biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung besarnya, besar kecilnya, capeknya. Semakin berat, kemudian kita bisa sabar, bisa ridho, maka disitulah pahalanya. Nah, itu. Semoga kita oleh Allah dijadikan orang yang ahli sabar. Amin. Babun bab. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah. Hadatsana Abu Muawiyah. Hadatsana A'mash 'anil Hakam an Abdurrahman bin Abi Laila. An Aliyin qala berkata siapa Ali, sahabat Ali dan sekaligus sebagai menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami itu telah mendengar aku Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi, man barang siapa ata yang mendatangi dia akhahu pada saudaranya al-muslima yang Islam, mendatangi aidan dengan menjenguk karena saudaranya sakit, masya maka berjalan dia fi khirafatil jannah di dalam taman surga, hatta yajlisa sehingga duduk dia duduk artinya ya dekat dengan saudaranya yang sakit tadi. Fa idza jalasa maka ketika telah duduk dia ghamarothu maka menutupihu pada opo ar-rahmatu rahmat. Fa in kana maka jika ada siapa iku godewatan pagi-pagian, artinya ketika menjenguk itu di waktu pagi. Sholat maka mendoakan solawat. Solawat itu rahmat dan pengampunan. Alaihi atas sopo sab'una alfa malakin 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Sab'una alfi malakin. Alfa diganti fa-nya harokatnya kasroh. Sab'una alfi malakin. Hatta yumsiya sehingga sore-sorean dia.
Wa ingkana, dan jika ada siapa man, orang yang menjenguk tadi, iku masaan sore-sorean, artinya menjenguknya di waktu sore, selepas waktu zuhur, sholat maka sholat dia, mendoakan sholawat, rahmat dan ampunan, alaihi atas man, sopo, sab'una alfi malakin, sab'una alfi malakin, 70.000 malaikat, hatta yusbiha, sehingga pagi-pagian dia. Nah, Nabi bersabda, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang Islam, yang Muslim, yang sedang sakit, entah itu di rumahnya atau di rumah sakit, kita peduli, mau menjenguk. Maka ketika dia berjalan itu sama dengan berjalan di taman surga. Sampai dia duduk dekat dengan saudaranya itu. Nah, bisa kalau di perjalanan itu terjadi umpama meninggal, nah, maka meninggalnya itu di taman surga. Kita harus yakin itu. Taman surga kok ini di jalan, di aspal atau apa, itu namanya pahalanya. Pahalanya itu sama dengan berjalan di taman surga. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Ketika dia sudah duduk dekat dengan saudaranya yang sakit itu, sambil tanya kabar, bagaimana kabarnya. Nah, kalau memang masih sakit, dihibur, wah sakit begini, insya Allah cepat sembuh. Nah, duduk di situ sambil didoakan, semoga Allah paling cepat sembuh, paling bisa sehat kembali, bisa aktif kembali. Nah, maka orang yang menjenguk tadi, yang duduk dekat saudara yang sakit itu, diselimuti oleh rahmat. Diselimuti rahmat oleh Allah. Nah, maka menjenguk orang sakit itu nggak ada ruginya. Fa in kana ghadan ghudwatan shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsiya. Jika dia menjenguknya itu di waktu pagi, maka didoakan rahmat oleh 70.000 malaikat sampai sore. Jika menjenguknya itu sore, wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha. Jika menjenguknya itu sore hari, maka dia juga didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Ya, didoakan rahmat, didoakan ampunan oleh 70.000 malaikat. Nah, inilah kefadolan kalau kita mau menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Cuma kalau musim corona begini ini ya, kadang-kadang kalau sakitnya di rumah sakit itu dilarang. Pol-polnya ya cuma satu orang, nanti bergantian. Nah, itu. Nah, ini umpama kita menjenguk ya sambil mendoakan yang baik-baik, ngomong yang enak-enak. Jangan sampai omongan kita itu menjadikan saudara kita tambah susah. Tambah susah mikir itu. Bagaimana enggak wong dijenguk itu, yang menjenguk ngomong, wah dulu itu saya punya tetangga sakit seperti ini tuh jarak 2 hari mati. Wah itu yang sakit itu ya tambah susah. Maka dihibur, wah sakit begini nggak masalah, insya Allah sebentar lagi sembuh. Nah, pokoknya doa banyak, insya Allah sebentar lagi sembuh, bisa aktif lagi, bisa kerja lagi, bisa ibadah dengan normal kembali, bisa ngaji lagi dan sebagainya, sehingga hatinya itu longgar, dapat hiburan atau motivasi dari kita. Babun, ini adalah bab. Hadatsana Rabi' bin Yahya, hadatsana Syu'bah, hadatsana Yazid, rupanya Abu Khalid, anin Minhal bin Amr, an Sa'id bin Jubair, an Ibn Abbasin,
Anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi. Man barang siapa ada yang menjenguk dia. Maridun pada orang yang sakit. Lam yahdur yang belum datang. Opo ajaluhu ajalnya orang yang sakit. Faqala maka berkata siapa man indau di sisi orang yang sakit sab'a miron 7 kali. Yang menjenguk ini mau membaca doa ini 7 kali. Yaitu as'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Nah, doanya sampai di situ. As'alu minta aku Allah pada Allah. Al-azim zat yang maha agung. Rupane Rabbal arsy, Tuhannya arsy. Al-azim yang agung. Aku minta ayyashfiyaka agar menyembuhkan atau mewaraskan siapa Allah kepada engkau yang sakit. Illa kecuali afahu maka menyembuhkan hu pada man sopo Allahu Allah min zalikal maradhi dari demikian itu sakit. Dari demikian itu sakit. Min zalikal maradhi dari demikian itu sakit. Nah, Nabi bersabda, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, belum sampai ajalnya tiba, jadi memang sakit, belum sampai ajalnya tiba, kemudian yang menjenguk itu berkata di dekat orang itu, berkata doa ini sebanyak 7 kali, as'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Nah, yashfiyaka. Ya Allah, aku minta agar Allah menyembuhkan pada engkau. Aku minta pada Allah zat yang agung, Tuhannya arsy yang agung, agar Allah memberi kesembuhan pada engkau. Nah, doanya sampai di situ aja. 7 kali. Illa afahullahu min dzalikal maradi. Kecuali kalau mau Allah pasti menyehatkan dari sakit yang dia derita waktu itu. Harus yakin tapi yang baca harus yakin. Harus yakin, mantap. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Nah itu 7 kali. Nah, sama-sama doa. Nah, kalau ini ditujukan kepada teman kita yang sedang sakit, maka kita mendapat kefadalan juga. 1, ya kita menjenguk itu sudah pahala sendiri. Nomor 2, mendoakan itu sudah dapat pahala sendiri. Nah, kemudian kita pun juga kalau mendoakan orang lain, nah kita pun juga mendapat hal yang sama. Kalau dalam hadis lain tuh, malaikat akan ngamini dan berkata, walaka mithlu dzalik. Bagi kamu juga semisal itu. Artinya kita juga mendapat doa dari doa kita sendiri. Jadi nggak ada ruginya kalau kita mendoakan orang lain. Itu. Syukur-syukur menjenguk itu sambil bawa ya sedikit seger-segeran lah. Nah, apa buah, apa roti, apa uang, apa uang untuk membantu beban orang yang sakit, biar bisa untuk beli obat, dan lain sebagainya. Babu nahyin nisa'i, bab larangannya perempuan. Anittiba'il janaizi, dari mengikuti jenazah ketika waktunya dikubur.
larangan bagi perempuan ikut nganter ke kubur. Nah, Hadatsana Yahya bin Ayyub hadatsana Ibnu Ulayyah. Akhbarana Ayyub an Muhammad bin Sirin qalat berkata sapa Ummu Atiyah, kuna ada kami kununha dilarang kami anittiba'il janaizi dari mengikuti jenazah, artinya mengantar jenazah. Kami dilarang oleh Nabi dari mengantar jenazah ke kubur. Walam yu'zam, tapi walam yu'zam dan tidak ditetapkan apa larangan alaina atas kami. Tapi itu bukan larangan mutlak. Bukan larangan mutlak. Jadi sekedar makruh lah. Tidak haram. Tidak, tapi larangan makruh. Nah, tidak kok larangan mutlak, tidak. Nah ini sama-sama, ya walaupun itu tidak larangan mutlak, ya kita usahakan selagi kita ini bisa mengerjakan perintah Allah, ya kita jauhi. Allah, larangan Allah, selagi kita masih mampu untuk menjauhi larangan Allah, ya kita jauhi. Itu. Kalau laki-laki ya silahkan. Kalau perempuan, nah itu nggak boleh. Karena nggak boleh ke ke kuburan mengantarkan temennya atau mengantarkan keluarganya yang dikubur, nah itu nggak boleh. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Abu Awanah an Umar bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la'ana. Nah, ditambah la'ana. Lam ain nun. La'ana. Lam ain nun. Melaknati siapa Nabi? Melaknati siapa Nabi? Zuwaratil kuburi, pada perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Pada perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Nabi memberi laknat. Memberi laknat. Memberi laknat berarti menjauhkan dari rahmat. Nah, kepada orang yang perempuan yang seneng ziarah kubur. La'ana zuwaratil kuburi. Itu zaidnya di di fathah ya, zawarati. Zaidnya di fathah bukan di dhammah. Nabi melaknati pada perempuan-perempuan yang suka ziarah kubur. Itu dilaknati oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa ziarah kubur bagi perempuan itu nggak boleh. Nah, nggak boleh. Babuma, babnya apa-apa ja'a yang datang firrukhsati, di dalam kemurahan, fi ziyaratil kuburi, di dalam ziarah kubur. Bab yang menerangkan tentang kemurahan ziarah kubur. Hadatsana Muhammad bin Basyarin wa Mahmud bin Ghailan wal Hasan bin Ali al-Khalal. Qalu, berkata mereka, Hasan, Mahmud, Muhammad bin Bashar. Hadatsana Abu Asim An-Nabil, hadatsana Sufyan an Alqamah bin Marsad an Sufyan bin Buraidah an Abi qala. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu, sungguh telah ada aku Nabi, iku nahaitukum, melarang aku kum pada kalian, an ziaratil kubur, dari ziarah kubur. Dulu aku pernah melarang kamu ziarah kubur. Nah, sekarang faqad udzina, maka sungguh telah diberi izin sopo li Muhammadin, Nabi Muhammad, fi ziyarati qabri ummi, di dalam ziarah pada kuburan ibunya Nabi Muhammad. Fazuruha, maka ziarahlah kalian pada kubur. Fa inna, maka sesungguhnya ziarah kubur iku
tudzakiru mengingatkan apa ziarah kubur al-akhirah pada akhirat. Nah, Nabi bersabda, dulu saya pernah melarang kalian jangan sampai ziarah kubur. Nah sekarang Muhammad, artinya dirinya sendiri, saya diberi izin untuk ziarah kubur ibu saya. Ibunya Nabi Muhammad siapa namanya? Aminah. Nah, Nabi bilang saya sudah diberi izin untuk ziarah kuburnya ibu. Nah sekarang silahkan kamu mau ziarah kubur pada orang tua kamu, nenek kamu, kakek kamu, silahkan kamu doakan di sana, baca istighfar untuk orang yang sudah meninggal, karena orang sudah meninggal sudah nggak bisa beramal lagi kecuali kalau dia punya sedekah jariyah dan sebagainya. Nah silakan sekarang. Nah, tapi kalau perempuan ya tetap makruh hukumnya, jadi usahakan tidak ziarah kubur gitu. Babut tasydidi, bab yang memberatkan fin niyahati, di dalam urusan menangisi orang yang mati. Jadi bab ini membahas tentang beratnya orang yang menangisi orang yang mati. Ini yang dimaksud menangis ini, menangis yang sampai teriak dengan suara. Tapi kalau hanya apa ya, orang Jawa bilang misek-misek. Nah, misek-misek tidak sampai bersuara, lah itu enggak masalah. Ini yang dilarang adalah, atau yang ada risikonya adalah nangisi yang sampai bersuara. Hadzana Abu Bakri banu Abi Syaibah, hadatsana Affan, hadatsana Abban banu Yazid. Itu Affana diganti Affanu ya. Hadatsana Affanu. Wadatsani Ishaq banu Mansur, walafdu, sedangkan lafaz hadis lahu bagi Ishaq bin Mansur. Akhbarona, roknya belum ada rokatnya itu ya. Akhbarona Habbanu banu Hilal, hadatsana Abanun, hadatsana Yahya, anna Zaidan, sesungguhnya Zaid, iku haddatsahu, cerita siapa Zaid, hu pada Yahya. Anna Abu Salam, sesungguhnya Abu Salam, iku haddatsahu, cerita siapa Abu Salam, hu pada Zaid. Anna Abu Malik, sesungguhnya Abu Malik al-Ash'ari, iku haddatsahu, bercerita siapa Abu Malik, hu pada Abu Salam. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi SAW, iku qala, bersabda Nabi, Arba'un, ada 4 perkara, fi ummati, di kalangan umatku, iku min amril jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah. Nabi bersabda bahwa masih ada 4 perkara yang ada di kalangan umatku yang sebenarnya itu adalah perkara jahiliyah. Itu perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, tidak bisa meninggalkan mereka hunna, pada 4 perkara itu. 4 perkara itu oleh umatku belum bisa ditinggalkan. Masih banyak yang melakukan 4 perkara ini. Nomor 1, al-fakhru, angga itu apa ya? Sombong. Fil ahsab, di dalam tedak turun, atau apa ya, di dalam urusan keturunan. Artinya membanggakan nenek moyangnya atau orang tuanya. Jadi membanggakan orang tuanya. Saya anaknya, wah siapa gitu yang masih ya memang membanggakan orang tuanya. Itu.
entah itu anak raja atau apa, dibanggakan. Nah, walaupun dia sendiri sebenarnya banyak kekurangan, tapi yang dibanggakan bukan prestasi dia sendiri, tapi yang dibanggakan adalah orang tuanya atau kakek neneknya. Nah, karena dulu adalah keturunan raja atau bupati atau demang, nah itu dia banggakan. Itu masih banyak yang terjadi di kalangan umatku. Sehingga perasaannya kalau punya orang tua yang punya kedudukan ataupun apa, itu bisa membantu dia. Nah, itu masih banyak. Nomor 2, watoknu, dan mencela fil ansab, di dalam urusan nasab, keturunan. Nah, nomor 2 adalah mencela dalam urusan keturunan, dalam urusan nasab. Jadi kalau ada orang punya kekurangan itu, wah, dicela, oh, memang dasar anak kere. Nah, itu contohnya. Atau apalah. Nah, itu adalah perkara jahiliyah yang masih banyak terdapat di kalangan umatku. Nomor 3, walistisqa'u, dan minta hujan bin nujum, dengan bintang. Nomor 3, minta tolong atau minta hujan dengan bintang. Keyakinannya bintang itu bisa menurunkan hujan. Nah, keyakinannya itu bintang bisa menurunkan hujan. Itu masih sebagian umatku ada yang mengerjakan, itu nggak bisa hilang. Nah, padahal itu hukumnya syirik. Karena bintang itu tidak bisa menurunkan hujan. Nomor 4, waniyahatu, dan menangisi orang yang mati. Nomor 4 adalah menangisi orang yang mati. Begitu suaminya meninggal atau orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, wah sudah. Sampai teriak-teriak, gulung-gulung kadang. Nah, itu perkara jahiliyah itu. Wa qala, dan bersabda Nabi, an-naihatu, perempuan yang menangisi mayit. Perempuan yang menangisi mayit. Kok yang disebut perempuan? Karena mayoritas yang menangisi mayit itu adalah perempuan. Nah, kalau laki-laki biasanya mentalnya lebih kuat. Tapi kalau perempuan tuh kadang nggak kuat menahan diri. Nah, sehingga sampai teriak-teriak, histeris. Nah, idza lam tatub, ketika tidak bertobat dia, qabla mautiha, sebelum matinya dia, tuqamu, maka didirikan. Ya, didirikan siapa? Naihah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa alaiha, dan atas naihah, sirbalun, pakaian, min kotirodin, dari tembaga, wadirun, dan baju, min jarubin, dari gatal. Nah, Nabi mengancam, memberi ancaman. Perempuan yang pernah menangisi mayit dengan bersuara, dengan teriak, histeris, pokoknya lebih dari orang Jawa bilang tidak hanya misek-misek. Nah, tapi sampai teriak, kadang memukuli pipinya, memukuli badannya sendiri, dan sebagainya. Sampai tidak mau tobat sebelum matinya. Nah, sampai matinya nggak mau tobat. Maka besok hari kiamat, dia dibangkitkan dengan diberi pakaian tembaga dan baju yang gatal. Nah, wah sudah, panasnya luar biasa. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menunjukkan bahwa menangisi mayit sampai bersuara, atau bengok-bengok, teriak-teriak, itu hukumnya nggak boleh. Soalnya ada ancaman siksanya. Adapun nangis hanya sekedar sebagai ikut bela sungkawa, hanya menitikkan air mata, atau ya
misek-misek saja. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Babu fi ghuslil mayiti atau babun fi ghuslil mayiti juga boleh. Ini adalah bab urusan memandikan jenazah, memandikan mayit. Hadatsana Yahya bin Yahya, akhbarana Yazid bin Zurai'in, an Ayyub an Muhammad bin Sirin, an Muhammad bin Sirin, an Ummi Atiyah qalat berkata Ummi Atiyah, dakhala masuk alain atas kami sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu sedangkan kami Ummi Atiyah dan teman-temannya iku nagsilu sedang memandikan kami ibnatahu pada anak perempuannya Nabi yang wafat. Faqala maka bersabda Nabi, "Isilnaha, memandikanlah kamu kalian Ummi Atiyah dan teman-temannya ha pada anak perempuan salatan 3 kali, au khomsan atau 5 kali, au aktsara atau lebih banyak, min dzalik daripada demikian itu 5. In ra'aituna jika melihat kalian, dzalika demikian itu aktsar, demikian itu yang lebih banyak. Mandikanlah bimain dengan menggunakan air, wasidrin dan daun bidara. Daun bidara. Daunnya kecil-kecil. Nah, Nabi suatu saat ke tempat kami, yang mana waktu itu kami sedang memandikan anak perempuannya yang wafat. Nabi pesan, mandikanlah anakku 3 kali rata atau 5 kali rata. Atau lebih banyak lagi kalau memang kamu memandang perlu. In ra'aitun dzalik, kalau memang kamu pandang perlu lebih dari 5 kali, silahkan, nggak masalah. Nah, dengan menggunakan air dan daun bidara. Kalau nggak ada daun bidara ya nggak usah diganti dengan daun yang lain, daun jati, daun munggur, nggak perlu itu, nggak wajib diganti dengan pohon yang lain. Waj'alna, dan menjadikanlah kalian fil akhirah, di dalam hitungan yang terakhir, hitungan yang ketiga atau yang kelima atau ketujuh, atau dipandang perlu memang harus ke-9, kafuran pada air kafur. Kapur barus itu bukan kapur gamping, itu bukan kapur barus. Nah, hitungan terakhir bilaslah pakai air kapur barus itu yang baunya enak, baunya wangi. Au atau syai'an sesuatu min kafurin dari kapur, atau ya sedikit air kapur lah hitungan terakhir. Fa idza faragtuna, maka ketika telah selesai kalian, selesai memandikan, fa'adzinani, maka memberilah tahu kalian nih padaku. Nah, nanti kalau udah selesai saya dikasih tahu ya. Nah, falamma faragna, maka ketika telah selesai kami, selesai memandikan, adzannahu, maka memberitahu kami hu pada Nabi. Nabi sudah selesai. Oh ya. Fa'alqa, maka menjatuhkan siapa Nabi ilaina pada kami, haqahu pada jariknya Nabi atau kainnya Nabi. Ini silahkan. Kainnya untuk bungkus. Faqala, maka bersabda Nabi, asy'irnaha, membungkuslah kalian iyahu pada pakaian. Membungkuslah kalian pada mayat ilahu pada pakaian. Ya. Terus begitu sudah selesai, Nabi memberi kami kain sambil bersabda, bungkuslah anak ini di kain itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mayat itu sunahnya, syariatnya dimandikan. Jadi begitu
sudah kumpul keluarganya, nah sebelum dikubur dimandikan dulu pakai air dan daun bidara, dibalas 5 kali atau 7 kali, ditambah sabun silahkan. Nggak ada daun bidara nggak pakai daun itu nggak apa-apa, diganti daun yang lain nggak perlu. Nah, cukup air saja, pakai sabun 3 kali rata atau 5 kali atau lebih dari itu. Nah setelah itu baru dibungkus, dikafani. Nah, terus sunnahnya lagi, kalau itu jenazahnya perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Nah, seperti anak perempuannya Nabi meninggal, yang memandikan ya yang memandikan ya sahabat-sahabat perempuan. Nah, itu soalnya kalau nanti jenazahnya perempuan yang meninggal laki-laki, waduh, nggak selesai-selesai nanti memandikannya. Nah, ada saja. Hadatsana Yahya banu Yahya akhbarana Yazid bin Zurai'in an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Hafsah binti Sirin an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah, qalat, berkata siapa Ummi Atiyah, masyatnaha, menggelung kami atau menyisiri kami, pada anak perempuannya Nabi, salah satu kurunin, 3 gelungan. Nah, jadi sebelum kami bungkus, kami kafani itu, rambutnya Nabi kami sisiri, kemudian kami gelung rambutnya menjadi 3. Kalau dalam riwayat menyebutkan depan satu, kemudian belakang 2. Jadi sini depan ubun-ubun 1, kemudian yang belakang tanduknya itu 2. Jadi digelung menjadi 3 kali gelungan itu. Babun bab yubda'u, dimulai apa bimaya minil mayiti, beberapa kanannya mayit. Artinya ketika memandikan jenazah itu didahulukan anggota tubuh yang bagian kanan. Didahulukan bagian tubuh bagian kanan untuk dicuci duluan. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Ismail bin Ibrahim, hadatsana Khalid an Hafsah binti Sirin an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Ummi Atiyah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghusli ibnati, di dalam urusan memandikan anak perempuannya Nabi. Ketika para sahabat memandikan jenazah sahabat perempuan, memandikan anak perempuannya Nabi, Nabi bersabda, ibda'na, memulailah kalian, bima yamin, dengan beberapa kanannya anak perempuannya Nabi. Artinya anggota tubuh bagian kanan didahulukan. Wa mawadil wudu, dan beberapa tempat wudu minha, dari anak perempuannya Nabi. Di samping itu juga di samping badan bagian kanan juga tempat-tempat wudu juga didahulukan. Tangan tidak harus urut, yang penting tempat-tempat wudu, wajah, tangan, kaki, itu didahulukan di dalam memandikan. Babuma, babnya apa-apa jaa yang datang fil miski, di dalam urusan minyak kasturi, lil mayiti, untuk mayit. Artinya minyak wangi. Bab yang menjelaskan tentang minyak wangi untuk si mayit. Jadi setelah dimandikan, itu sunahnya dikasih minyak wangi. Minyak wangi biar harum. Nah, yang sekiranya tidak tampak, tidak pantas, ya jangan. Diusahakan ya satu bau, jangan sampai bagian kepala baunya ini, yang bagian tubuh, itu kurang pantas lah ya. Pokoknya yang pantas lah. Nah, sehingga
bau harum itu ada pada mayit. Tidak dibatasi minyak wanginya apa, tidak dibatasi kalau sekarang. Kalau dulu yang paling wangi ya minyak kasturi itu. Kalau sekarang ya silahkan. Hadatsana Muhammad bin Ghailan, hadatsana Abu Dawud wa Syababah. Qala berkata keduanya, Abu Dawud dan Syababah, hadatsana Syu'bah an Khulaidi bin Ja'far. Sami'a mendengar siapa Khulaid? Abu Nadrah pada Abu Nadrah. Yuhaditsu bercerita siapa Abu Nadrah an Abi Sa'idin dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala berkata siapa Abu Sa'id? Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ya butibi lebih harumnya atau lebih wanginya minyak wangi iku al-misku minyak kasturi. Jadi minyak wangi yang paling harum, paling enak itu ya minyak kasturi. Itu kalau bisa ya silahkan untuk parfumnya orang yang mati boleh atau diganti yang lain. Nah, yang penting badannya wangi atau rapat silahkan. Mau minyak kasturi, minyak apa namanya? Minyak parfum kalau sekarang itu yang untuk laki-laki itu Gatsby atau apa silahkan. Yang penting sunnahnya setelah dimandikan, dikafani kasih minyak wangi parfum. Nah, itu. Babuma babnya apa yustahabu yang disenangi apa ma bayanima minal akfan dari beberapa kafan. Nah, kafan yang disunahkan itu yang bagaimana? Yang disenangi artinya yang disunahkan yang warna apa? Hadatsana Qutaibah hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Khuzaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbasin qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltabisu memakailah kalian min thiyabikum dari pakaian kalian. Ilbasa memakailah kalian albayado yang putih. Ilbasu memakailah kalian min thiyabikum dari pakaian kalian albayado yang putih. Fa inna maka sesungguhnya pakaian yang putih iku min khairi thiyabikum termasuk lebih baiknya pakaian kalian. Pakaian yang kamu pakai yang paling bagus itu adalah pakaian yang berwarna putih. Wa kafiru dan membungkuslah kalian via di dalam pakaian putih mautakum pada orang mati kalian. Nah, terus kalau ada di antara kamu mati, wafat, nah carikan kain yang berwarna putih untuk mengkafani jenazah itu. Itu. Dan harganya biasanya kalau untuk kafan itu ya lebih murah. Lebih murah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Demikian sementara istirahat untuk ongkek-ongkek ke kamar mandi, minum-minum atau makan snack dipersilahkan. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Setelah kita istirahat, marilah kita lanjutkan pengajian kita. Semoga Allah paring menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, ini adalah bab. Hadatsana Abu Nu'mani, hadatsana Hamadun an Ayyuba an Sa'id bin Jubairin an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Ibnu Abbas, bainama suatu saat rajulun, ada seorang laki-laki, waqifun yang wukuf, bi Arafata, di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Ketika itu waqa'a, jatuh dia, an rahilati, dari kendaraannya, fawaqasathu, maka melukai apa kendaraan, hu pada rajul, atau memecah, maksudnya ya melukai apa kendaraan, hu pada rajul. Atau qala, berkata Ibnu Abbas, lafadznya fa'au qasathu, maka melukai juga sama, atau memecah apa kendaraan, hu pada rajul, maksudnya ya melukai apa kendaraan, hu pada rajul, yang akhirnya rajul itu meninggal dunia. Jadi suatu saat ada seorang laki-laki wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah tahun itu. Nah, di tengah wukufnya itu dia jatuh dari kendaraannya yang mengakibatkan dia luka dan akhirnya meninggal dunia. Qala, bersabda sapa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, igsiluhu, memandikanlah kalian, hu pada rajul, bima'in, dengan air, wasidrin, dan daun bidara, wa kaffinuhu, dan mengkafanilah kalian, hu pada rajul, fi thawbaini, di dalam dua pakaiannya, di dalam dua pakaian, artinya dua lapis pakaian ikhram yang dia kenakan. Nah, karena dia wukuf dengan mengenakan pakaian ikhram. Nah, pakaian ikhram itu yang dua lapis itu, yang untuk bawah dan atas, gunakan sebagai kafan dia. Wala tuhannituhu, dan jangan memberi wangi-wangian kalian, hu pada rajul. Wala tukhammiru, dan jangan menutupi kalian, ra'sahu, pada kepalanya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia rajul iku yub'atsu, akan dibangkitkan dia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, mulabbiyan, dengan membaca talbiyah. Nah, kemudian Nabi bersabda pada para sahabat, rajul atau laki-laki yang meninggal waktu wukuf itu, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Air dicampur dengan daun bidara. Setelah selesai kamu mandikan, kafanilah rajul tadi, laki-laki tadi, dengan menggunakan 2 lembar pakaian ikhramnya. Jangan kalian kasih minyak wangi, sudah begitu saja, polos saja. Jangan dikasih minyak wangi atau parfum, jangan. Dan juga dalam mengkafani, kepalanya nggak usah ditutup. Jadi membungkusnya itu dari leher ke bawah, dari leher ke bawah ditutup atau dibungkus, nah, bagian kepala dibuka.
Nah, besok pada hari kiamat, laki-laki ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah dengan membaca talbiyah. Nah, ini khusus untuk orang yang wafat atau mati ketika ihram. Nah, ketika ihram kok mati, nah, caranya begitu. Tapi kalau tidak ihram, nah, Nabi tidak pernah memerintahkan ketika membungkus atau ketika mengubur kepalanya dibuka, itu enggak pernah. Jadi yang disuruh untuk membuka hanya orang yang berpakaian ihram saja. Itu. Ya, di sini bisa diambil pelajaran bahwa setelah mandi, seseorang meninggal itu dimandikan, kemudian dikafani. Nah, sunahnya kafannya berwarna putih. Nah, kafannya berwarna putih. Semua ditutup kecuali kalau meninggal dalam keadaan ihram. Ya. Babun bab, ini adalah bab. Hadatsana Umar bin Hafsin, hadatsana Abi, hadatsana Amash, hadatsana Syakik, hadatsana Khobab radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Khobab, hajarna, hijrah kami dari Mekah ke Madinah. Ma'an Nabi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naltamisu, mencari kami wajah Allah, pada wajah Allah. Artinya mencari ridhonya Allah, mencari rahmat Allah. Fawaqa, maka jatuh, artinya wajib, opo ajruna, pahala kami, Allah, atas Allah. Karena kami hijrahnya itu niat menetapi perintah Allah Rasul, kemudian niatnya juga mencari ridho Allah, maka wajib kami mendapat pahala dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita menetapi perintah Allah, apapun itu perintahnya, maka supaya diniati untuk mencari ridho Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah. Itu karena ini urusan ibadah, hijrah urusan ibadah, kemudian kita sholat, kita puasa dan lain sebagainya, itu perintah Allah. Famina, maka sebagian dari kami dari kami yang sudah hijrah itu, man, orang, mata, yang mati dia, lam yakul, belum makan dia, min ajrihi, dari pahala dia, syai'an, sedikit pun. Artinya belum makan dari pahalanya itu, belum merasakan manisnya hasil perjuangan. Itu karena keadaannya masih berat. Nah, masih berat, masih banyak rintangan, gegeran, belum merasakan hasil bagaimana nikmatnya orang yang menang, dapat, kalau dulu perang itu dapat jarahan, dapat kemenangan, belum merasakan hasil. Itu sebagian dari kami begitu. Nah, mati dalam keadaan belum merasakan manisnya perjuangan. Masih melarat, masih melarat, belum pernah merasakan bagaimana mendapatkan jarahan. Nah, dulu belum pernah. Minhum, termasuk mereka, Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair. Nah, termasuk yang belum merasakan manisnya perjuangan, hasil manisnya perjuangan adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Ini yang mati ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud tahun 3 Hijriah. Nah, tahun 3 Hijriah. Wa mina, dan sebagian dari kami, man, orang, ainaat, yang masak matang,
lahu baginya opo samarotuhu buahnya man. Fahuwa makaman iku yahdibuha, memetik dia pada buah. Nah, sebagian lagi dari kami yang sudah melaksanakan hijrah ke Madinah itu, ada yang bisa melihat matangnya buah dia. Artinya dia melihat kemenangan Islam. Dia melihat kemenangan Islam, perang di mana-mana menang, sehingga dia memetik hasilnya, artinya merasakan bagaimana mendapatkan jarahan, kemenangan, dan sebagainya. Itu. Ada yang seperti itu. Seperti sahabat Utsman bin Affan, Abu Bakar, dan sebagainya. Itu sempat merasakan manisnya perjuangan, karena di mana-mana ketika perang merasakan menang dan mendapatkan jarahan. Itu. Kutila telah dibunuh siapa Mus'ab bin Umair yauma Uhudin pada harinya perang Uhud tahun 2 Hijriah. 3 Hijriah. Kalau perang Badar tahun 2, kalau perang Uhud tahun 3 Hijriah. Falam najid, maka tidak menjumpai kami lahu untuk Mus'ab ma pada apa-apa nukafinuhu yang mengkafani kami hu pada Mus'ab, illa kecuali burdatan, sebuah selimut atau selembar selimut. Idza ghotoina, ketika menutupi kami biha dengan selimut, rok sahu, bukan rok suhu tapi rok sahu, pada kepalanya Mus'ab, kharajat, maka keluar, artinya muncul, kelihatan, opo rijlahu, kedua kakinya Mus'ab. Wa idza ghotoina, dan ketika menutupi kami rijlaihi, pada kedua kakinya Mus'ab, kharaja, maka keluar, artinya muncul, opo roksu, kepalanya Mus'ab. Nah, Mus'ab bin Umair, teman kami, itu terbunuh ketika perang Uhud tahun 3 Hijriah. Nah, setelah perang selesai, begitu waktunya kami membungkus atau mengkafani Mus'ab, kami tidak menjumpai kain yang mencukupi sebagai kafan dia, kecuali hanya satu lembar selimut. Itu pun keadaannya kecil. Nah, kecil. Ketika kami tutup kepalanya, kakinya kelihatan. Demikian juga sebaliknya, ketika kami menutup bagian kaki, kepalanya kelihatan. Nah, gimana ini? Saking melaratnya, belum banyak orang kaya. Keadaannya seperti itu, untuk bungkus, untuk mengkafani saja sulit untuk mendapatkan kain yang lebar. Itu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini, Masya Allah, satu orang itu kadang pakaiannya lebih dari 10 potong atau 10 style. Nah, kerudung, Masya Allah, separuh lemari. Nah, itu jaket 10 dan sebagainya. Beberapa hari yang lalu kami ketemu sama jamaah itu, dia cerita punya jaket kulit itu lebih dari 60 buah. Karena sudah memang zaman dia ini sekarang zaman makmur. Nah, beda dengan zaman sahabat di awal-awal
hijrah ke Madinah itu keadaannya masih miskin. Termasuk untuk membungkus, mengkafani sahabat Mus'ab bin Umair ini. Fa'amarana, maka perintah pada kami sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nughtiya, agar menutupi kami ra'sahu, pada kepalanya Mus'ab. Wa an naj'ala, dan agar menjadikan kami ala rijlihi, atas kedua kakinya Mus'ab, menjadikan minal idkhir, pada idkhir. Idkhir itu sejenis rumput ilalang. Rumput ilalang. Sejenis alang-alang, rumput ilalang yang ada di sana, di Madinah sana. Akhirnya Nabi memerintahkan kami agar yang kami tutup pakai selimut itu bagian kepalanya. Sedangkan bagian kaki kami diperintahkan agar menutup pakai idkhir, sejenis ilalang. Saking nggak adanya kain untuk kafannya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa ketika keadaan darurat, nggak ada kain, yang diutamakan adalah menutup bagian kepala. Kepala ke bawah, auratnya itu tertutup. Sedangkan kaki bisa seadanya. Adanya rumput ya rumput, adanya daun ya daun. Nah, itu kalau keadaan darurat. Tapi kalau keadaannya sudah mampu, ya ditutup semuanya. Itulah kondisi zaman sahabat dulu seperti itu. Nah, sekarang kita bersyukur kepada Allah, kita sudah menjumpai zaman makmur, untuk makan sudah lebih-lebih. Kadang-kadang sehari itu makan tidak hanya 3 kali, bahkan 4 kali, itu pun masih nambah snack dan lain sebagainya. Tinggal mensyukuri saja. Pakaian sudah lebih-lebih. Kadang pakaian barokah yang diperintahkan kepada kita setiap tahun menjelang hari raya, itu pun nggak tersalurkan semuanya. Kadang sisa, nggak ada yang mau milih pakaian itu. Kadang disalurkan ke luar daerah, ke luar kota. Nah, itu pun kadang-kadang masih sisa. Saking zaman makmurnya sekarang ini. Maka tinggal mensyukuri saja. Babu fadli sholati, bab keutamaan sholat, kefadolan sholat. Alal janaizi, atas jenazah. Wattibaiha, dan mengikuti pada jenazah. Artinya mengantarkan ke kubur. Kefadolan sholat jenazah dan mengantarkan ke kubur. Apa kefadolannya? Pahalanya. Hadatsani, cerita padaku, Imam Muslim, sapa Muhammad bin Hatim, hadatsana Bahzun, hadatsana Wuhaibun, bukan apa itu, Wuhaibun, haknya di fathah. Hadatsani Suhailun an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, man, barang siapa sholat, yang sholat dia ala janazatin, atas jenazah, walam yatba'ha, dan tidak mengikuti dia pada jenazah, artinya tidak ikut mengantar ke kubur, falahu, maka bagi man qirotun, pahala 1 qirot. Fa in tabi'aha, maka jika mengikuti dia pada jenazah, artinya mengantar sampai kubur, falahu, maka bagi man qirotoni, pahala 2 qirot.
Nabi bersabda, barang siapa yang sholat jenazah, habis itu pulang tidak ikut mengantar ke kuburan, maka dia mendapat pahala 1 qirot. Tapi kalau setelah nyolati sholat jenazah, dia ikut mengantar jenazah itu ke kubur, maka mendapat tambahan 1 qirot lagi, sehingga menjadi 2 qirot. Kila dikatakan, wama apa al-qirotoni, pahala 2 qirot. Terus Nabi ditanya, apa Nabi yang dimaksud pahala 2 qirot itu? Kira-kira sebesar apa? Namanya orang itu inginnya ya tampak mata lah, nah, atau punya gambaran. Itu manusia, karena manusia itu seneng yang nyata. Qala bersabda Nabi, asgharuhuma, lebih kecilnya 2 qirot, iku mithlu Uhudin, semisal gunung Uhud. Nah, Nabi menjawab, minimal 2 qirot itu minimal ya sebesar gunung Uhud itu. Nah, itulah pahala menyolati jenazah dan mengantar jenazah ke kuburan. Nah, maka kita kalau ada kesempatan, maka bisa memanfaatkan untuk cari pahala yang besar. Itu. Di balik musibah, ternyata di situ Allah mendatangkan pahala. Istirja juga dapat pahala. Kemudian memandikan jenazahnya ya dapat pahala. Mengkafani juga dapat pahala. Menyolati dapat pahala. Mengantar ke kubur juga dapat pahala. Itu. Dan lain sebagainya. Maka di dalam jamaah kita ada dibentuk namanya tim kematian. Tim kematian untuk ngurusi, membantu keluarga jamaah kita yang salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal, mempersiapkan kafannya, mempersiapkan untuk memandikannya bagaimana, bahkan sampai kalau keluarga nggak sempat menghubungi sanak familinya, dibantu menghubungi sanak familinya, dan lain sebagainya. Sehingga keluarga yang terkena musibah tidak tidak repot, karena ada yang membantu. Nah, maka kita bersyukur sekarang ini kita menjumpai zaman khair, di mana sudah banyak yang membantu keluarga kita. Babun, ini adalah bab. Hadatsana Al-Hasan bin Isa, hadatsana Ibnu Mubarak, akhbarana Salam bin Abi Muti'in, an Ayyuba, an Abi Qilabah, an Abdillah bin Yazid, rupane Rodi'i Aisyah, saudara laki-laki susuannya Aisyah. An Aisyata, dari Aisyah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, ma min mayyitin, tidak ada seorang mayit, orang yang meninggal, yusolli, bukan tasolli, yasolli, tapi yusolli, yang nyolati alaihi, atas mayit, sopo umatun, sekelompok orang, sekelompok umat, minal muslimin, dari orang-orang Islam, ya ba'luguna, yang sampai mereka mi'atan, 100 orang, jumlahnya itu sampai 100. Kulluhum, kesemuanya mereka, iku yashfa'una, memintakan syafaat mereka. Memintakan syafaat maksudnya ya mendoakan. Lahu, untuk si mayit,
ditambah lahu. Nah, lahu untuk si mayit. Illa kecuali syufi'u, disyafaatkan mereka, disyafaatkan maksudnya dikabulkan doa mereka fihi di dalam mayit. Seseorang yang meninggal dunia kemudian disolati oleh sekelompok orang Islam, segolongan umat Islam yang jumlahnya mencapai 100 orang. Masing-masing mereka sama mendoakan pada orang yang meninggal itu, mendoakan rahmat, memintakan ampun, memintakan surga untuk orang yang meninggal itu. Nah, maka doa orang yang menyolati itu semua dikabulkan oleh Allah di dalam mayit itu. Artinya mayit itu akan tertolong dengan doa orang yang nyolati itu. Nah, maka diusahakan kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, jamaah diusahakan, jamaah kita ikut nyolati. Kalau nggak bisa hadir, ya sholat gaib. Nah, sholat gaib. Nah, syukur-syukur bisa takziah sekalian, ikut mengantarkan ke kubur dan sebagainya. Doakan mereka, karena orang meninggal itu sudah nggak bisa beramal, butuh bantuan orang-orang yang masih hidup dengan doanya, dengan istighfarnya. Maka doa sholat jenazah itu ada memintakan ampunnya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Nah, karena memang butuh pertolongan orang yang sudah meninggal itu, karena sudah nggak bisa beramal lagi. Maka kita kalau sholat jenazah, supaya mempersungguh doanya, benar-benar kita mintakan kepada Allah, kita mintakan rahmat, kita mintakan ampunan, kita mintakan surga, dan sebagainya. Babuman, babnya orang, artinya orang yang meninggal, sholat yang sholat alaihi atas man, sopo arba'una 40 orang. Syufi'u, maka disyafaatkan mereka 40, fihi, di dalam man. Artinya doanya dikabulkan. Nah, diterima oleh Allah. Nah, permintaan orang-orang yang nyolati itu dikabulkan oleh Allah untuk orang yang disolati itu. Nah, dimintakan rahmat, dimintakan ampunan, oleh Allah dikabulkan, diterima permohonan mereka. Hadatsana Harun ibnu Ma'ruf wa Harun ibnu Sa'idin al-Aili wal Walid ibnu Syuja'in as-Sakuni. Qala, berkata sopo al-Walid, Walid, lafadznya haddatsani, haddatsani. Wal akhoroni, waqala ditambah waqala al-akhoroni. Setelah wa itu ditambah qala. Waqala, dan berkata sopo al-akhoroni, dua orang yang lain selain Walid, yaitu Harun bin Ma'ruf dan Harun bin Sa'id. Lafadznya haddatsana Ibnu Wahbin. Jadi kalau Walid, salah satu guru Imam Muslim, itu menggunakan lafadz haddatsani Ibnu Wahbin. Kalau Harun bin Ma'ruf dan Harun bin Sa'id menggunakan lafadz haddatsana Ibnu Wahbin. Akhbaroni, mahabari padaku Ibnu Wahab sopa Abu Sokhrin an Syarik bin Abdillah bin Abi Namir an Quraibin maula bin Abbasin an Abdillahi bin Abbas annahu, sesungguhnya kelakuan,
bahwasanya mata telah mati sopo ibnen seorang anak laki-laki lahu bagi Abdullah bin Abbas bi Kudaidin di tanah Kudet atau bi Usfan di tanah Usfan. Kudet atau Usfan ini terletak antara Madinah dengan Mekah. Kalau perjalanan umroh berangkat dari Madinah ke Mekah itu rutenya bis itu pasti melewati tanah Kudet itu. Faqala maka berkata siapa Abdullah bin Abbas, ya Quraibu wahai Quraib, ungzur melihatlah kamu Quraib, ma pada apa-apa ijtama'a yang telah kumpul apa ma lahu untuk si anak bayane minan nas dari manusia. Jadi suatu saat seorang anak laki-lakinya Abdullah bin Abbas meninggal di tanah Kudet atau di tanah Usfan. Nah, sebelum disolati, Abdullah bin Abbas memerintahkan pada Quraib, bekas budaknya, hei Quraib, coba lihat keluar. Orang-orang yang takziah yang mau nyolati ini, sudah berapa orang yang datang? Yang berkumpul untuk siap untuk nyolati berapa orang? Coba, tolong dilihat, keluar sana. Qala berkata siapa Quraib, fa kharajatu maka keluar aku. Fa idza maka ketika itu nasun manusia iku qad ijtama'u sungguh telah berkumpul mereka lahu untuk si anak. Begitu saya keluar saya lihat wah orang-orang sudah kumpul ini, sudah banyak ini. Nah, sudah banyak. Fa akhbartuhu maka menghabari aku Quraib pada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, terus saya sampaikan, Pak, yang takziah yang mau nyolati sudah banyak, sudah kumpul ini. Nah, faqala maka berkata siapa Abdullah bin Abbas, takulu, adakah berkata kamu, Quraib? Mereka orang yang berkumpul, iku arbaun 40 orang? Apa menurut pendapat kamu sudah ada 40 orang yang mau nyolati? Qala menjawab siapa Quraib? Naam. Ya. Wah, sudah ada Pak, 40 orang sudah ada. Nah. Qala berkata siapa Abdullah bin Abbas, akhrijuhu, mengeluarkanlah kalian pada anak yang meninggal tadi. Dah, silakan sekarang dibawa keluar untuk disolati. Nah, dari rumah bagian belakang, Mama dibawa ke luar. Nah, itu dikeluarkan ke tempat untuk disolati, ke tempat untuk nyolati. Fa ini maka sesungguhnya aku Abdullah bin Abbas iku sami'tu telah mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi, ma min rajulin tidak ada seorang laki-laki muslimin yang Islam yamutu yang mati dia rajul iku yamutu mati dia rajul fayakumu maka berdiri artinya sholat ala janazatihi atas jenazahnya rajul sopo arba'una fayakumu maka berdiri sholat ala janazati atas jenazahnya rajul sopo arba'una rajulan 40 orang laki-laki la yusyrikuna yang tidak menyekutukan mereka 40 billahi
dengan Allah syai'an pada sesuatu pun illa kecuali syafa'ahum, mensyafaatkan hum pada mereka 40 sopo Allahu Allah fihi di dalam rajul, di dalam rajul yang meninggal, rajulin muslim. Kenapa saya menunggu orang-orang kumpul semua? Nah, kalau bisa ya jumlahnya sampai 40 orang. Saya sudah mendengar Nabi bersabda, tidak ada seorang muslim yang mati kemudian disolati oleh 40 orang laki-laki yang semuanya tidak ada yang menyekutukan Allah sedikit pun, kecuali Allah menyafaatkan 40 orang itu di dalam rajul muslim tadi, laki-laki muslim tadi. Artinya diterima permohonannya, dikabulkan doanya. Gitu. Karena di dalam sholat memintakan rahmat, memintakan ampunan. Gitu. Nah, itu oleh Allah diterima doanya. Jumlahnya 40 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang nyolati, itu semakin membantu terhadap si mayit. Nah, syaratnya yang meninggal keadaannya Islam, tertib sholatnya, tertib puasa Ramadannya, zakatnya, dan sebagainya. Nah, itu netepi syahadatnya, dia sudah bersaksi bahwa Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya, tidak hanya sekedar ngomong, tapi Qur'annya ya dikaji, diamalkan, hadisnya juga dikaji, diamalkan, dengan niat karena Allah, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi, kemudian dia mati, disolati oleh 40 orang Islam, 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka doa 40 orang untuk si mayat itu dikabulkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin banyak yang nyolati, semakin bisa membantu, semakin bisa menolong orang yang meninggal itu. Nah, apalagi meninggalnya di pondok besar. Nah, di pondok besar seperti di pondok Wali Barokah, ya udah santrinya 4.000, yang nyolati 4.000. Wah, udah. Yang meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan tertib, ibadahnya, akhlaknya baik, bisa netepi Quran hadis, ya sudah. Tinggal mensyukuri saja. Walaupun musibah, tapi ada rasa syukurnya itu ada. Keluarga yang ditinggalkan itu di balik musibah ada rasa alhamdulillah meninggal dalam keadaan baik, disaksikan baik, disolati orang banyak. Nah, itu. Al-amru perintah bisolati dengan solat alal mayit, atas mayit, atas orang yang mati. Perintah untuk solat jenazah. Nah, perintah untuk solat jenazah. Ketika ada orang Islam meninggal, maka diperintahkan untuk solat jenazah. Dan ini merupakan fardu kifayah. Bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Ketika sudah ada yang nyolati, orang Islam yang lain sudah gugur kewajiban. Umpama tidak ikut nyolati, sudah tidak dosa. Akhbarona Ali bin Hujrin wa Amru bin Zurarah An-Naisaburi qala, berkata keduanya, Ali dan Amr, hadatsana Ismailu an Ayyuba an Abi Kilabah an Abil Muhallab an Imran bin Husain qala, berkata Imran, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhakum, sesungguhnya saudara kalian, yaitu Raja Najasyi, namanya Ashamah. Nah, namanya Ashamah. Iku qad mata, sungguh telah mati siapa Raja Najasyi.
sungguh wafat dia. Fakumu maka berdirilah kalian, fasollu maka solatlah kalian alaihi atas akhokum, atas Raja Najasyi. Suatu saat Nabi memberi kabar kematian yang isinya sesungguhnya saudara kalian yaitu Raja Najasyi sekarang sudah wafat. Maka sebagai saudara kita harus membantu, kita harus netepi kewajiban kita sebagai saudara kita. Salah satunya itu sholatlah. Ayo kita sholat untuk nyolati Raja Najasyi. Ini namanya sholat jenazah secara gaib. Karena jenazahnya ada di Najasyi sana, di Habasyah sana, atau di Afrika. Sedangkan Nabi berada di Madinah. Nah, waktu itu belum ada WA, belum ada WA, telepon. Tapi Nabi tahu ya, karena diberi wahyu oleh Allah. Diberi wahyu bahwa Raja Najasyi yang ada di Habasyah meninggal dunia. Nah, Raja Najasyi ini keadaannya sudah Islam. Menyatakan Islam setelah mendapat dinasihati oleh sahabat yang hijrah ke sana, terus menyatakan masuk Islam. Belum sempat ketemu Rasulullah. Sudah menyatakan masuk Islam dan akhirnya meninggal dalam keadaan Islam. Jadi penginsapnya Nabi Muhammad dulu itu sudah ada raja. Raja masuk Islam, luar biasa. Itu tokoh. Padahal asalnya pengikut Nabi Muhammad itu asalnya ya orang duafa, tapi lambat laun Allah paring pertolongan yang insaf juga ada dari kalangan bangsawan, itu ada orang kaya, ada. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat jenazah itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mati di luar lahir daerah saja oleh Nabi diperintahkan untuk sholat. Nah, apalagi yang meninggal di tempat kita sendiri, nah, di daerah kita sendiri, tetangga kita sendiri, atau yang hidup di satu komplek dengan kita sendiri, nah, harus diperlukan untuk ikut sholat jenazah. Babun bab fit takbiri, di dalam urusan takbir sholat alal janazati, atas jenazah. Nah, sholat jenazah itu takbirnya berapa kali? Berapa kali? Hadatsana Yahya bin Yahya, qala berkata Yahya bin Yahya, qara'tu membaca aku ala Malik, atas Imam Malik. Artinya Yahya bin Yahya ini menerima hadis dari Imam Malik dengan cara Yahya yang membaca. Imam Malik sebagai gurunya menyimak. Ani bin Syihab, itu sukunnya dibuang aja. Ani bin Syihab, sukunnya nun. An Sa'id bin Musayyab, an Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku na'a, memberi kabar kematian siapa Nabi? Linnasi, pada manusia, an-Najasyiyya, pada kematian Raja Najasyi. Pada kematian atau meninggalnya Raja Najasyi. Fil yaumi, di dalam hari, itu yaknya di sidah ya, an-Najasyiyya, kurang sidah itu. Fil yaumi, di dalam hari, alladzi, yang mata, telah mati siapa Raja Najasyi, fi, di dalam hari. Fa kharaja, maka keluar siapa Nabi, bihim, bersama mereka para sahabat. Maka keluar siapa Nabi, bihim, bersama mereka sahabat, ilal musola, ke tempat sholat. Wa kabbara, dan takbir siapa Nabi, arba'at takbiratin, 4 kali takbiran.
Nabi memberi kabar kematian kepada para sahabat atas meninggalnya Raja Najasyi, namanya Ashamah. Tepat pada hari beliau wafat. Tepat pada hari Raja Najasyi itu wafat. Jadi pada hari Raja Najasyi wafat, Nabi diberi wahyu oleh Allah, dikasih tahu bahwa Raja Najasyi wafat. Akhirnya Nabi menyampaikan kabar itu kepada para sahabat. Nah, begitu selesai memberi kabar kematian, Nabi bersama para sahabat keluar ke tempat sholat dan melaksanakan sholat jenazah yang terdiri dari 4 kali takbiran. 4 kali takbir. Nah, rakaat pertama itu membaca Al-Fatihah. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua itu membaca sholawat. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa. Baca doa. Nanti di halaman belakang juga sudah ada contoh doanya. Kemudian takbir keempat salam. Takbir keempat terus salam. Tanpa doa. Babun, ini adalah suatu bab. Hadatsana Hasan bin Rabi' wa Muhammad bin Abdullah bin Numairin. Qala berkata keduanya, Muhammad dan Hasan, hadatsana Abdullah bin Idris anis Syaibani anis Sya'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sholat siapa Nabi ala qabrin atas kuburan. Sholat jenazah maksudnya. Ba'dama dufina, setelahnya dikubur siapa mayit. Setelah dikubur siapa mayit. Setelahnya dikubur siapa mayit. Fakabaro, maka takbir siapa Nabi alaihi atas mayit. Arba'an, 4 kali takbiran. Nah, jadi Nabi suatu saat sholat jenazah di atas kuburan. Setelah jenazah itu dikubur. Nah, karena nggak sempat menjumpai di rumahnya, nah Nabi datang ke kuburan orang yang meninggal ini, sholat jenazah dilaksanakan di atas kuburan. Nah, Nabi takbir pada waktu sholat jenazah itu 4 kali takbiran. Itu. Ini nggak ada rukuk sujudnya. Tapi kalau yang ada rukuk sujudnya, jangan sholat di atas kuburan. Jadi praktiknya ya di sampingnya. Jadi umpama di kuburan, nah Nabi menghadap ke sana, kiblatnya di sana, umpama di sini. Nah, jadi tidak tepat persis, tapi menghadap ke kuburannya itu. Kalau jenazahnya laki-laki ya lurus, imamnya itu lurus kepala. Kalau jenazah itu perempuan lurus tengahnya, bagian pusarnya itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insya Allah demikian pengajian yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum penutup nanti ada ralat mulai halaman 12 sampai halaman 26. Halaman ya kita mulai tadi halaman ya 12 ya. Halaman 12. Halaman 12 sampai halaman 26. Nanti kita sampaikan ralat-ralatnya. Ya, sebelum kita tutup, kita sampaikan ralat mulai awal saya menyampaikan tadi. Halaman 12, babun hadatsana Hisham itu. Yang pertama baris keempat dari bawah, as-sod mati. Itu tertulis as-sodu mati. Di dalnya di sukun, as-sod mati. Sod mati. Sudah. Yang kedua halaman 13. Baris kelima dari atas.
sab'una alfa malakin, tertulis begitu. Nah, diganti sab'una alfi, nah, fa-nya di kasroh, alfi malakin. Sama dengan di bawahnya, sholla alaihi sab'una alfa malakin, diganti alfi, fa-nya di kasroh. Itu halaman 13. Berikutnya halaman 14. Halaman 14, baris ketiga. Baris ketiga dari atas. Ayyashfiyaka illa, nah, illa afahu. Fa-nya ditambah alif. Afahu. Illa afahullah. Fa alif, haknya sendiri, haknya hak melingkar. Hak melingkar. Afahu, mewaraskan atau menyehatkan atau menyembuhkan hu pada orang yang sakit, sopo Allah. Ya, kemudian sudah halaman 14 sudah. Kemudian mana ini? Halaman 15. Baris kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana. Nah, la'ana ditambah la'ana itu sebelum zawaratil kubur, la'ana. Lam, ain, nun, la'ana. Kemudian zawaratil kuburi. Zawaratil kuburi. Zainya di fathah. Kemudian masih halaman 15, baris kelima. Wal Hasanu bnu Aliyin al-Khallalu. Lam alifnya di syiddah. Al-Khallalu. Al-Khallalu. Halaman 15. Kemudian halaman 16. Baris kedua. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Syaibata, haddatsana Affanu. Nah, nunnya di dhammah, Affanu. Kemudian bawahnya baris keempat. Walafdulahu akhbarona, roknya di fathah, akhbarona. Akhbarona Habbanu. Ya, itu halaman 16. Halaman 17 enggak ada. Halaman 18 juga enggak ada. Kemudian halaman 19 juga enggak ada. Halaman 20 juga enggak ada. Halaman 21. Nah, 21. Baris keempat dari bawah. Falam najid lahu ma nukaffinuhu illa burdatan idza ghattayna biha ra'sahu. Ra'su diganti ra'sahu. Baris keempat dari bawah, ra'sahu. Halaman 21 sudah, 22. 22 baris kedua. Hadatsani Muhammadu bin Hatimin, hadatsana Bahzun, hadatsana Wuhaibun. Wuhaibun, haknya di fathah. Wuhaibun. Ya. Kemudian halaman 23.
2, 3. Baris pertama, mamin mayyitin yusolli. Itu tusolli. Nah, ada tak atau ya lah, itu yang benar pakai ya saja. Titiknya tak dibuang. Kemudian baris kedua, mi'atan kulluhum yashfa'una lahu, ditambah lahu. Lam ha lahu. Ditulis Arab ya, jangan ditulis Latin. Nah, lahu. Kemudian baris ke-6, haddatsani waqala. Nah, tambah waqala al-akharon. Nah, waqala al-akharon. Qala, qaf alif lam. Halaman 23 sudah. Halaman 24 tidak ada. Kemudian 25 baris ketiga. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin ani bin Syihabin. Sukunnya nun dibuang saja. Ani bin Syihabin. Kemudian masih halaman 25 baris ke-5, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a lin-nasi an-najasyiyya. Nah, yaknya di sidah. Yaknya di sidah. Insyaallah itu halaman 26 yang sudah kita baca tadi, enggak ada ralat. Insyaallah itu muga-muga Allah paring manfaat dan barokah dari saya mulai awal sampai akhir. Ada kata-kata ucapan yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un.